Ada masa ketika aku selalu sibuk mencoba kuat, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena aku takut terlihat lemah. Setiap hari terasa seperti pertunjukan, senyum dipaksakan, tawa dibuat-buat, kepala harus tetap tegak, meski hati sudah runtuh. Anehnya, semakin aku berusaha terlihat baik-baik saja, semakin dalam aku jatuh. Bukan karena gagal menghadapi dunia, tetapi karena lupa berdamai dengan diri sendiri. Aku mulai mencari penyebab. Apakah karena kurang istirahat, kurang bersyukur, kurang iman? Mungkin bukan itu. Atau mungkin belum tentu. Sampai akhirnya, aku menemukan 3 kalimat sederhana. Bukan dari buku motivasi, bukan dari tokoh terkenal, tapi dari percakapan diam-diam antara aku dan Tuhanku. 3 kalimat itu tidak langsung mengubah hidupku, tetapi sejak benar-benar memahami artinya, aku tidak pernah lagi merasakan stres yang sama seperti sebelumnya. Kita sering merasa stres karena mengira semuanya harus bisa kita kendalikan. Padahal, tidak semua hal perlu digenggam erat. Beberapa cukup dilepaskan dan hidup pun terasa jauh lebih ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan mampu kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena telah diangkat dan tinta telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2516. Hadis itu membuatku terdiam, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Selama ini aku terlalu lama memikul sesuatu yang sebenarnya bukan tugasku. Kita sering berpikir bahwa stres adalah tanda lemahnya iman. Padahal bisa jadi, itu adalah bisikan dari Allah. Berhenti sejenak. Ini bukan bebanmu. Sejak itu, aku mulai menyimpan 3 kalimat ini dalam hati. Namun sebelum aku membaginya, ada satu hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Engkau tidak akan pernah sembuh dari stres selama terus berusaha menjadi sempurna di mata manusia. Semakin engkau sibuk membangun citra, semakin jauh engkau dari wajah asli yang diciptakan untuk tenang. Sembuh bukan berarti menjadi sempurna. Sembuh adalah ketika engkau tidak lagi menuntut dunia untuk selalu mengerti isi kepalamu. Sembuh adalah saat engkau duduk, diam, dan berkata, "Aku tidak harus kuat hari ini. Aku cukup untuk hari ini." Dan dari titik itulah, semuanya mulai berubah. Berikut adalah 3 kalimat yang menyelamatkanku dari kehancuran dan membawaku pulang kepada Allah. Kalimat pertama, kendali batin. Kalimat pertama yang mengubah hidupku bukanlah nasihat panjang, bukan motivasi yang terdengar indah. Hanya satu baris sederhana. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku meresponsnya. Ketika merenungi kalimat itu, rasanya seperti satu pintu besar dalam pikiranku tiba-tiba terbuka. Selama ini, aku berpikir ketenangan datang saat semua berjalan sesuai keinginan. Ternyata, ketenangan hadir justru saat aku berhenti memaksa segalanya berjalan sesuai keinginan. Aku mulai menyadari bahwa banyak tekanan dalam hidup bukan berasal dari masalahnya, tetapi dari caraku bereaksi terhadap masalah itu. Yang lebih menyakitkan, seringkali kita tidak bereaksi terhadap kenyataan, tetapi terhadap cerita yang kita buat sendiri di dalam kepala. Seseorang tidak membalas pesan. Aku mengira ia marah. Aku menciptakan skenario sendiri. Padahal mungkin ia hanya tertidur atau sedang kelelahan. Namun aku sudah stres hanya karena bereaksi terlalu cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu menjadi pengingat lembut di setiap kegelisahan. Setiap kali emosi mulai naik, aku mengulang kalimat itu dalam hati. Aku tidak bisa mengendalikan semuanya, tetapi aku bisa memilih untuk tidak ikut terbakar. Dan setiap kali aku berhasil memilih tenang, aku merasa menang. Bukan menang atas orang lain, tetapi menang atas diriku sendiri. Kalimat pertama ini bukan pelindung dari masalah,
namun ia menjadi pelindung dari cara bereaksi yang merusak diri sendiri, dan itu cukup untuk menyelamatkanku dari banyak luka yang tidak perlu. Kalimat kedua, melepaskan yang terlalu erat. Kalimat kedua datang bukan dari ceramah, bukan dari buku, tetapi dari keheningan panjang saat aku menatap dinding tanpa arah. Kalimat itu berbunyi, apapun yang aku genggam terlalu erat, cepat atau lambat akan menyakitiku. Awalnya kalimat ini terasa pahit, seperti pisau, tetapi bukan untuk melukai, melainkan untuk memotong keterikatan yang sudah lama menyakitiku. Aku menyadari bahwa banyak stres datang dari hal-hal yang aku paksa untuk tetap ku genggam. Cita-cita yang tidak rela ku ubah, orang-orang yang kupaksa tetap tinggal, versi diriku yang ingin ku tahan meski tak lagi cocok. Semua itu ku genggam erat, dan justru tanganku sendiri yang berdarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan segala musibah yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran An-Nisa ayat 79. Mungkin musibah terbesar bukan kehilangan sesuatu, tetapi menolak kenyataan bahwa sesuatu itu memang harus pergi. Aku pernah kehilangan seseorang yang kupikir akan tinggal selamanya, dan aku tidak hanya kehilangan dirinya, aku kehilangan arah, ketenangan, bahkan diriku sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukan kepergiannya, melainkan karena aku tidak sanggup melepaskan. Dan dari kalimat kedua ini, aku belajar. Yang menyakitkan bukan kepergian sesuatu, tetapi keengganan hati untuk merelakan. Jika aku ingin hidup tenang, maka aku harus siap kehilangan. Karena semua yang kupunya bukan milikku. Nafas ini pun pinjaman. Waktu ini juga pinjaman. Dan saat aku belajar melepaskan, aku tidak menjadi dingin, tidak menjadi mati rasa. Justru aku merasa lebih hidup. Karena aku tahu aku bukan sedang menggenggam dunia, aku sedang melewatinya, sambil belajar untuk tidak melekat. Kalimat ketiga, sunyi yang dipeluk Allah. Kalimat ketiga hadir saat tidak ada satupun yang bertanya kabar. Tidak ada pelukan, tidak ada pelipur, hanya aku dan sunyi yang menunggu. Aku merasa berjalan sendirian di dunia yang terlalu sibuk untuk peduli. Dan saat itu aku mengulang kalimat ini. Aku tidak sendirian, aku hanya sedang diuji dalam sunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah, ayat 155. Aku baru sadar tidak semua ujian itu ribut. Kadang, ujian datang dalam bentuk keheningan, saat kita menangis, tetapi tidak bisa bercerita. Saat kita bertahan, tetapi tidak ada yang melihat. Dan dalam sunyi itu, aku belajar bahwa Allah tidak pernah jauh. Justru ketika aku berhenti mencari validasi, aku mulai merasakan pelukannya. Sunyi bukan hukuman, sunyi adalah ladang. Dan hanya hati yang tenang dapat menanam benih di sana. Kalimat ketiga ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi membuatku tahu, aku tidak sedang sendiri. Aku hanya sedang ditemani oleh Allah, dengan cara yang paling senyap. Tiga kalimat itu bukan sekadar kutipan, bukan mantra, tetapi pelindung, penopang, peta pulang. 1. Aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku meresponsnya. 2. Apapun yang aku genggam terlalu erat, cepat atau lambat akan menyakitiku. 3. Aku tidak sendirian. Aku hanya sedang diuji dalam sunyi. 3 kalimat ini layak disematkan dalam detik-detik penuh tekanan. Layak diingat saat hidup ingin menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Qasas Az-Zumar ayat 53. Surat batin kepada Allah. Ya Allah, aku tidak ingin hidup hanya untuk terlihat baik.
Aku ingin hidup karena aku sedang berjalan menujumu. Jika aku tidak bisa sempurna, jangan ambil engkau dariku. Jika aku harus jatuh, maka jatuhkan aku ke arah yang mendekatkan. Ambil dunia dari hatiku, tetapi jangan ambil namamu dari lidahku. Jika ini adalah caramu mengajarkanku pulang, maka peluklah aku dalam sepi. Aku cukup, aku sedang belajar, dan aku sedang pulang.